Bayangkan, suatu hari semua orang menertawakanmu karena kamu tidak punya pekerjaan. Beberapa tahun kemudian, orang-orang yang sama justru mengantre untuk bertemu denganmu. Pernahkah kamu merasa hidup seolah berhenti? Bangun pagi tanpa tujuan, membuka mata tetapi tidak tahu harus pergi kemana. Melihat teman-teman mulai sukses, sementara kamu masih duduk di kamar yang sama. Memandangi langit-langit sambil bertanya dalam hati, kapan giliranku? Rasa itu sangat menyakitkan. Lebih menyakitkan lagi ketika orang-orang mulai memandangmu sebelah mata. Mereka tidak lagi bertanya bagaimana kabarmu. Mereka hanya bertanya satu hal, sudah kerja belum? Kalimat yang terdengar sederhana, tetapi mampu menghancurkan harga diri seseorang sedikit demi sedikit. Inilah kisah seorang pemuda bernama Arga. Kisah yang mungkin adalah cerminan kehidupan banyak orang di luar sana. Arga lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan, ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Mereka tidak pernah kaya, tetapi mereka selalu percaya bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Karena itulah, sejak kecil Arga diajarkan satu kalimat, "Nak, belajar yang rajin. Nanti kalau sudah lulus, hidupmu pasti enak." Kalimat itu terus ia pegang. Ia belajar siang malam. Saat teman-temannya bermain, Arga memilih membaca buku. Saat yang lain bersantai, ia mengejar nilai terbaik. Bertahun-tahun ia berjuang, hingga akhirnya ia berhasil lulus dari universitas dengan nilai yang membanggakan. Hari wisuda menjadi hari paling membahagiakan bagi keluarganya. Ayahnya menangis. Ibunya tersenyum bangga sambil berkata, "Perjuangan kita akhirnya selesai." Namun, mereka tidak tahu, justru setelah hari itulah perjuangan yang sebenarnya baru dimulai. Sebulan setelah wisuda, Arga mulai mengirim lamaran. 10 perusahaan, 20, 50, 100. Setiap pagi ia membuka email dengan penuh harapan, tetapi yang datang hanya 2 jawaban. "Maaf, Anda belum memenuhi kualifikasi." Atau tidak ada balasan sama sekali. Hari demi hari berlalu. Tabungannya mulai habis. Kepercayaan dirinya ikut menghilang. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apa aku memang tidak cukup pintar? 6 bulan berlalu. Teman-temannya mulai bekerja. Ada yang menjadi pegawai bank. Ada yang diterima di perusahaan besar. Ada yang sudah membeli motor baru. Setiap kali membuka media sosial, Arga merasa dadanya sesak. Foto-foto keberhasilan orang lain berubah menjadi pengingat bahwa dirinya belum kemana-mana. Ia mulai menghindari reuni, menghindari undangan teman, bahkan menghindari tetangga. Karena ia tahu, pertanyaan yang akan muncul selalu sama. Kerja di mana sekarang? Pertanyaan sederhana. Tetapi bagi seorang pengangguran, kalimat itu terasa seperti tamparan. Suatu sore, Arga duduk sendirian di teras rumah. Ayahnya baru pulang bekerja. Bajunya penuh debu semen, tangannya kasar, wajahnya lelah. Namun ketika melihat Arga, ayahnya tetap tersenyum. "Ayah percaya sama kamu." Hanya 4 kata. Tetapi entah mengapa, Arga justru semakin merasa bersalah. Ia merasa telah mengecewakan kedua orang tuanya. Malam itu, ia menangis diam-diam di kamarnya. Bukan karena lapar, bukan karena miskin, tetapi karena merasa dirinya tidak berguna. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Tetangga mulai berbisik, "Lulusan sarjana kok nganggur? Percuma sekolah tinggi, paling ujung-ujungnya tetap di rumah." Kalimat-kalimat itu terdengar kecil. Namun setiap hari, kalimat itu menusuk seperti pisau. Arga mulai kehilangan semangat. Ia bahkan pernah berpikir, mungkin mereka benar. Suatu malam, ibunya masuk ke kamar membawa segelas teh hangat. Beliau duduk di samping Arga, tidak memberi nasihat, tidak memarahi, hanya berkata pelan, "Nak, ibu lebih sedih melihat kamu menyerah daripada melihat kamu belum berhasil." Kalimat itu membuat Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, ia sadar yang membuatnya menderita bukanlah status pengangguran, melainkan rasa malu karena terlalu memikirkan penilaian orang lain. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Belum besar, masih sangat kecil, tetapi cukup untuk menyalakan kembali harapan yang hampir padam. Ia berkata dalam hati, "Kalau dunia tidak memberiku kesempatan, mungkin aku harus menciptakan kesempatanku sendiri." Namun, Arga belum tahu, keputusan kecil yang ia buat malam itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Dan ironisnya, kesempatan itu justru datang dari sesuatu yang selama ini dianggap remeh oleh banyak orang. Apa sebenarnya kesempatan itu? Mengapa orang-orang yang dulu menertawakannya justru akan datang meminta bantuan? Dan rahasia apa yang membuat seorang pengangguran bisa mengubah nasibnya tanpa modal besar? Semua jawabannya akan terungkap di bagian berikutnya. Pagi itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan,
Arga bangun tanpa membuka email lamaran kerja. Ia sudah terlalu sering berharap, lalu kembali kecewa. Hari itu, ia memilih duduk di teras rumah sambil memandangi orang-orang yang berangkat bekerja. Dulu, pemandangan itu selalu membuat dadanya sesak. Ia bertanya-tanya, kapan dirinya bisa memiliki tujuan seperti mereka. Namun pagi itu, sebuah kalimat dari ibunya terus terngiang di kepalanya. Ibu lebih sedih melihat kamu menyerah daripada melihat kamu belum berhasil. Kalimat sederhana itu mengubah cara pandangnya. Arga menarik napas panjang. Ia sadar, selama ini ia hanya menunggu kesempatan datang. Padahal mungkin, kesempatan itu harus diciptakan sendiri. Hari itu juga ia membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Kalau tidak ada perusahaan yang mau menerimaku, maka aku akan bekerja untuk diriku sendiri. Masalahnya, Arga tidak punya modal. Tabungannya hampir habis. Laptop yang dimilikinya sudah tua dan sering mati sendiri. Ponselnya bahkan layarnya sudah retak. Tetapi ia percaya, setiap orang pasti memiliki sesuatu yang bisa dijual. Kalau bukan uang, maka kemampuan. Malam itu, Arga mulai belajar lagi dari nol. Ia membuka berbagai video tentang desain, pemasaran digital, penulisan, dan dunia kerja di internet. Banyak hal yang tidak ia pahami. Berkali-kali ia merasa ingin berhenti. Namun setiap kali rasa lelah datang, ia teringat wajah kedua orang tuanya yang selalu percaya kepadanya. Hari demi hari berlalu. Saat orang lain tidur lebih awal, Arga masih duduk di depan laptop hingga larut malam. Ia terus berlatih, memperbaiki kemampuannya, dan membuat berbagai contoh hasil kerja meskipun belum ada seorang pun yang memintanya. Setelah merasa cukup percaya diri, ia mulai menawarkan jasanya melalui internet. Hari pertama, tidak ada yang tertarik. Hari kedua, masih sepi. Seminggu berlalu, hasilnya tetap sama. Rasa putus asa mulai muncul kembali. Dalam hati ia bertanya, apa aku memang tidak ditakdirkan berhasil? Tetapi kali ini, Arga memilih bertahan. Ia percaya bahwa kegagalan bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda bahwa masih ada yang harus diperbaiki. Lalu, pada suatu malam yang sederhana, sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Seseorang memesan jasanya. Nilainya memang kecil, bahkan tidak seberapa dibandingkan gaji pekerjaan tetap. Namun bagi Arga, itu adalah bukti bahwa usahanya tidak sia-sia. Ia mengerjakan pesanan itu dengan sangat teliti. Berkali-kali ia memeriksa hasilnya agar tidak mengecewakan pelanggan pertamanya. Beberapa jam kemudian, sebuah pesan masuk. Terima kasih, hasil pekerjaanmu sangat memuaskan. Aku pasti akan menggunakan jasamu lagi. Arga terdiam. Sudah lama ia tidak mendengar seseorang menghargai usahanya seperti itu. Tanpa sadar, air matanya menetes. Bukan karena uang yang diterimanya, tetapi karena akhirnya ia menemukan kembali kepercayaan pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, Arga terus bekerja tanpa mengenal kata malu. Ia tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia hanya fokus menjadi lebih baik daripada dirinya yang kemarin. Sedikit demi sedikit, pelanggan mulai bertambah. Penghasilannya memang belum besar, tetapi cukup untuk membantu membeli kebutuhan rumah. Suatu sore, Arga pulang membawa sekotak kue menggunakan uang hasil kerjanya sendiri. Ketika ibunya mengetahui dari mana uang itu berasal, beliau langsung memeluk Arga sambil menangis. Bukan karena jumlah uangnya, melainkan karena akhirnya ia melihat anaknya kembali memiliki harapan. Hari itu, Arga memahami satu pelajaran yang akan selalu ia pegang seumur hidup. Kesempatan tidak selalu datang mengetuk pintu. Seringkali, kesempatan lahir ketika kita berani mengambil langkah pertama. Meskipun langkah itu terasa kecil, namun Arga belum tahu, perjalanan menuju kesuksesan tidak hanya membutuhkan kerja keras. Ia juga membutuhkan keberanian untuk menghadapi kegagalan yang jauh lebih besar. Dan ujian terbesar dalam hidupnya baru saja dimulai. Perjalanan Arga mulai berubah. Pesanan yang awalnya hanya 1 dalam seminggu, kini perlahan bertambah. Tidak setiap hari memang, tetapi cukup untuk membuatnya percaya bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Setiap pelanggan yang puas selalu meninggalkan ulasan baik. Dari situlah nama Arga mulai dikenal sedikit demi sedikit. Ia tidak pernah mengeluarkan uang untuk promosi. Ia hanya memiliki satu prinsip, kalau ingin dipercaya, berikan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan. Prinsip itu ternyata membawa perubahan besar. Suatu pagi, ponselnya terus berbunyi. Satu demi satu pesan masuk. Ada pelanggan lama yang kembali memesan. Ada juga pelanggan baru yang datang karena rekomendasi. Arga mulai kewalahan mengerjakan semuanya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar sibuk. Namun di balik kesibukan itu, muncul masalah baru. Tubuhnya mulai kelelahan. Ia sering tidur hanya 3 atau 4 jam setiap malam. Matanya merah, bahunya terasa pegal,
tetapi ia tetap memaksakan diri karena takut kehilangan kesempatan. Hingga suatu hari, ia melakukan kesalahan. Salah satu pekerjaannya terlambat dikirim. Pelanggan yang biasanya ramah berubah menjadi marah. Arga meminta maaf berkali-kali. Ia bahkan mengembalikan seluruh pembayaran meskipun pekerjaannya sudah hampir selesai. Malam itu, ia duduk sendirian. Ia kecewa pada dirinya sendiri. Selama ini ia berpikir bahwa semakin banyak bekerja, semakin cepat ia akan sukses. Ternyata ia salah. Kesuksesan bukan hanya soal bekerja keras. Kesuksesan juga tentang bekerja dengan cerdas. Saat itulah Arga mulai belajar mengatur waktu. Ia membuat jadwal kerja, ia menentukan jam istirahat. Ia berhenti menerima semua pekerjaan sekaligus. Banyak orang menganggap keputusan itu bodoh. Kenapa menolak rezeki? Tetapi Arga mengerti satu hal. Lebih baik kehilangan satu pelanggan karena jadwal penuh daripada kehilangan semua pelanggan karena kualitas pekerjaan menurun. Keputusan itu ternyata benar. Hasil pekerjaannya semakin baik. Kepercayaan pelanggan semakin meningkat. Penghasilannya pun perlahan naik. Beberapa bulan kemudian, Arga berhasil membeli laptop baru dari hasil jerih payahnya sendiri. Saat membawa pulang laptop itu, ayahnya hanya memandang sambil tersenyum. "Ini hasil kerja kamu sendiri?" Arga mengangguk pelan. Ayahnya mengusap bahu Arga dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Dulu ayah takut kamu menyerah. Sekarang ayah justru belajar semangat dari kamu." Kalimat itu membuat Arga terdiam. Selama ini ia mengira dirinya sedang membanggakan orang tuanya. Padahal tanpa ia sadari, kedua orang tuanya lah yang selalu menjadi alasan ia terus bangkit setiap kali ingin menyerah. Sejak hari itu, Arga bekerja dengan semangat yang berbeda. Bukan lagi untuk membuktikan kepada orang-orang yang pernah meremehkannya. Bukan juga untuk membalas semua hinaan yang pernah ia terima. Ia bekerja demi membahagiakan kedua orang tuanya. Karena ia sadar, orang yang benar-benar mencintaimu tidak pernah meminta balasan apapun. Mereka hanya ingin melihatmu hidup lebih baik daripada hari kemarin. Tetapi kehidupan selalu punya cara untuk menguji seseorang. Saat semuanya mulai terasa membaik, cobaan terbesar justru datang tanpa peringatan. Suatu pagi, Arga membuka rekeningnya. Ia terdiam. Nominal yang selama berbulan-bulan ia kumpulkan hampir habis karena sebuah keputusan yang salah. Dalam hitungan hari, semua yang telah ia bangun nyaris runtuh. Ia kembali berada di persimpangan, menyerah, atau bangkit untuk kedua kalinya. Dan kali ini, harga yang harus ia bayar jauh lebih mahal daripada sebelumnya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Namun ada satu jenis kesalahan yang paling menyakitkan. Bukan karena nilainya besar, melainkan karena dilakukan saat kita mulai merasa hidup sudah aman. Itulah yang dialami Arga. Beberapa bulan sebelumnya, penghasilannya terus meningkat. Untuk pertama kalinya, ia memiliki tabungan yang cukup. Ia merasa inilah saat yang tepat untuk mengembangkan usahanya. Suatu hari, seorang kenalan datang menawarkan sebuah peluang bisnis. Keuntungannya terdengar luar biasa. Modal yang dikeluarkan dikatakan akan kembali dalam waktu singkat. Bahkan orang itu berkali-kali meyakinkan Arga bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Awalnya Arga ragu. Namun karena ingin mempercepat kesuksesannya, ia akhirnya mengambil keputusan. Ia menggunakan hampir seluruh tabungannya. Hari pertama, semuanya terlihat baik-baik saja. Hari kedua, masih belum ada masalah. Tetapi memasuki minggu berikutnya, orang yang menawarkan bisnis itu mulai sulit dihubungi. Pesan-pesan Arga tidak lagi dibalas. Teleponnya tidak pernah diangkat. Saat itulah jantung Arga berdegup kencang. Ia mulai menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Tabungan yang ia kumpulkan dengan bekerja siang dan malam selama berbulan-bulan lenyap begitu saja. Malam itu Arga hanya duduk di lantai kamarnya. Laptopnya masih menyala, tetapi pikirannya kosong. Ia tidak tahu harus berkata apa kepada kedua orang tuanya. Ia merasa telah mengecewakan mereka lagi. Beberapa hari kemudian, ibunya mengetahui apa yang terjadi. Arga menundukkan kepala. Ia sudah siap dimarahi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ibunya menggenggam tangan Arga dan berkata, "Pelan, nak, uang memang bisa dicari lagi. Tapi jangan sampai kamu kehilangan semangatmu." Kalimat itu membuat Arga tidak mampu menahan air mata. Ia sadar, selama ini yang membuatnya bangkit bukanlah uang, melainkan keluarga yang selalu percaya kepadanya. Keesokan harinya, Arga berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat lelah. Namun kali ini ia tersenyum. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku pernah memulai dari nol. Kalau dulu bisa, sekarang juga pasti bisa." Hari itu, ia kembali membuka laptopnya. Ia mulai bekerja lagi, sedikit demi sedikit. 1 pelanggan, 2 pelanggan, 5 pelanggan. Ia tidak lagi tergoda oleh janji keuntungan instan. Ia memilih membangun sesuatu yang nyata, walaupun prosesnya lebih lambat. Berbulan-bulan kemudian,
Hasil kerja kerasnya mulai terlihat. Tabungan yang hilang perlahan kembali, bahkan jumlahnya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Yang paling mengejutkan adalah perubahan pada diri Arga. Kini ia tidak lagi takut gagal, karena ia tahu kegagalan bukan akhir perjalanan. Kegagalan hanyalah guru yang mengajarkan pelajaran dengan cara yang paling mahal. Suatu sore, Arga melewati warung tempat dulu beberapa orang sering meremehkannya. Orang-orang yang dahulu berkata, percuma kuliah kalau tetap menganggur. Kini justru menghampirinya. Mereka bertanya bagaimana cara memulai usaha, bagaimana cara mendapatkan pelanggan, dan bagaimana cara menghasilkan uang dari kemampuan yang dimiliki. Arga hanya tersenyum. Ia tidak membalas hinaan mereka. Ia tidak menyimpan dendam, karena ia sadar balas dendam terbaik bukanlah membuat orang lain menderita. Balas dendam terbaik adalah membuktikan bahwa kamu mampu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Namun, perjalanan Arga masih menyimpan satu kenyataan yang akan mengubah cara pandangnya tentang arti kesuksesan. Sebuah kenyataan yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Dan kenyataan itulah yang akan menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Matahari mulai tenggelam. Arga berdiri di depan rumah yang dulu menjadi saksi setiap air mata, setiap penolakan, dan setiap doa yang ia panjatkan dalam diam. Rumah itu masih sama. Dindingnya masih sederhana. Atapnya masih yang dulu. Tetapi ada satu hal yang telah berubah. Bukan rumahnya, melainkan orang yang tinggal di dalamnya. Beberapa tahun telah berlalu. Usaha yang dulu dimulai hanya dengan sebuah laptop tua kini berkembang jauh lebih besar. Arga memiliki tim kecil yang bekerja bersamanya. Mereka bukan hanya rekan kerja, tetapi orang-orang yang pernah mengalami kesulitan hidup seperti dirinya. Dengan sengaja, Arga merekrut mereka yang pernah dianggap gagal, mantan pengangguran, lulusan yang sulit mendapat pekerjaan, orang-orang yang hampir menyerah. Karena Arga percaya, seseorang yang pernah jatuh biasanya memiliki semangat yang jauh lebih besar untuk bangkit. Suatu hari, ia diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar. Di hadapannya duduk ratusan anak muda yang sedang mencari arah hidup. Salah satu peserta mengangkat tangan lalu bertanya, "Mas Arga, apa rahasia kesuksesan Anda?" Ruangan mendadak hening. Semua menunggu jawabannya. Arga tersenyum pelan. Lalu ia berkata, "Kalau kalian mengira rahasia suksesku adalah uang, kalian salah. Kalau kalian mengira rahasia suksesku adalah koneksi, kalian juga salah. Rahasia terbesar dalam hidupku adalah aku berhenti menunggu hidup berubah, lalu mulai mengubah diriku sendiri." Semua orang terdiam. Arga melanjutkan, "Dulu aku selalu menyalahkan keadaan. Aku menyalahkan perusahaan karena tidak menerimaku. Aku menyalahkan ekonomi. Aku menyalahkan orang-orang yang meremehkanku. Tapi semua itu tidak pernah mengubah hidupku. Perubahan baru terjadi ketika aku berhenti mencari siapa yang salah, lalu mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan hari ini?" Tepuk tangan memenuhi ruangan. Namun Arga belum selesai. Ia mengambil napas panjang. Ada satu kenyataan yang selama ini ingin ia sampaikan. Sesuatu yang baru benar-benar ia pahami setelah melewati semua perjuangan. Ia berkata, "Tahukah kalian apa fakta yang paling mengejutkan tentang kesuksesan? Bukan orang lain yang menahan kita. Bukan keadaan, bahkan bukan kegagalan. Musuh terbesar kita adalah rasa takut memulai. Kita sering kalah sebelum bertanding. Kita terlalu sibuk memikirkan kemungkinan gagal, sampai lupa memberi kesempatan pada diri sendiri untuk berhasil." Kalimat itu membuat banyak orang menundukkan kepala, karena mereka sadar, mereka sedang mendengarkan kisah yang mirip dengan kehidupan mereka sendiri. Arga kembali berbicara, "Dulu aku mengira hidup akan berubah ketika seseorang memberiku kesempatan. Ternyata aku salah. Hidup berubah ketika aku berhenti menunggu kesempatan, lalu mulai menciptakannya. Itulah perbedaan antara orang yang hanya bermimpi dan orang yang akhirnya berhasil." Hari itu, seminar selesai dengan tepuk tangan yang panjang. Saat semua peserta pulang, seorang pemuda menghampiri Arga. Wajahnya tampak gelisah. Ia berkata, "Mas, saya juga pengangguran. Saya sering diremehkan keluarga. Saya hampir menyerah. Tapi setelah mendengar cerita Mas, saya ingin mencoba sekali lagi." Arga tersenyum, lalu menepuk bahunya sambil berkata, "Jangan berjanji kepadaku. Berjanjilah kepada dirimu sendiri bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan menyerah." Pemuda itu mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. Saat itulah Arga sadar, kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yang kita miliki. Kesuksesan adalah ketika perjalanan hidup kita mampu menjadi alasan bagi orang lain untuk bangkit. Dan mungkin itulah kekayaan terbesar yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Jika hari ini kamu sedang merasa gagal, sedang menganggur, sedang diremehkan, atau merasa hidupmu tidak memiliki arah, ingatlah satu hal. Setiap orang sukses pernah berada di titik terendah. Yang membedakan mereka dengan orang lain bukanlah bakat,
bukan keberuntungan, melainkan keberanian untuk bangkit satu kali lagi. Ketika semua orang mengira mereka sudah selesai, jangan takut memulai dari nol, karena nol bukanlah akhir. Nol adalah tempat lahirnya semua kemungkinan. Teruslah belajar, teruslah bergerak. Dan jangan pernah berhenti percaya bahwa masa depanmu bisa jauh lebih baik daripada hari ini. Terima kasih telah menemani perjalanan ini sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar satu kalimat. Hari ini aku memilih untuk bangkit. Dengan menuliskannya, kamu sedang membuat janji kepada dirimu sendiri, bukan kepada siapapun. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman, saudara, atau siapa saja yang sedang kehilangan harapan. Siapa tahu satu video ini bisa menjadi alasan seseorang untuk kembali percaya pada mimpinya. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan cerita motivasi yang membangun semangat dan mengubah cara pandang tentang kehidupan, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Karena perjalanan menuju kesuksesan selalu dimulai dari satu langkah kecil yang berani kamu ambil hari ini.